Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Nah, kalau teman-teman mendengar kata antropologi, apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Manusia, budaya, atau kuncoroningrat? Nah, daripada teman-teman bingung, langsung aja kita simak penjelasan mengenai fase-fase sejarah kelahiran antropologi dan juga tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Saya, Nayang Locita Afni, mahasiswa pendidikan sosiologi antropologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret akan menemani diskusi teman-teman kali ini. So, let's check this out. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu anthropos dan juga logos. Anthropos berarti manusia dan juga logos berarti ilmu. Dari dua kata tersebut dapat kita simpulkan bahwa antropologi adalah suatu ilmu yang mengkaji atau membahas mengenai manusia, masyarakat, perilaku, dan kebudayaan yang dihasilkan. Menurut kuncoroningrat, studi antropologi ada beberapa. Yang pertama mengenai warna kulit, yang kedua budaya, dan yang ketiga adalah fisik yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Setelah mengetahui deskripsi dari ilmu antropologi itu apa, mari kita membahas mengenai fase-fase kelahiran antropologi. Fase pertama adalah sebelum tahun 1800-an. Pada fase ini, khususnya pada abad ke-15, bangsa Eropa mulai menjelajah ke berbagai benua seperti benua Asia, Afrika, dan juga benua Amerika. Nah, dari penjelajahan tadi terkumpul beberapa buku kisah perjalanan yang menceritakan mengenai ciri fisik, adat istiadat, bahasa, dan juga susunan masyarakat serta suku bangsa yang ada di Asia, Afrika, dan juga Amerika. Bahan-bahan pengetahuan tadi biasa kita sebut dengan etnografi. Nah, teman-teman tahu nggak sih etnografi itu apa? Fase kedua adalah pada tahun 1800-an. Pada fase ini muncul karangan yang disusun berdasarkan etnografi yang sudah ada, yang dikembangkan berdasarkan cara evolusi masyarakat pada saat itu. Pada fase ini, antropologi berkembang untuk tujuan akademis, yaitu untuk mempelajari masyarakat primitif dan juga kebudayaannya dengan tujuan untuk memahami bagaimana tingkat sejarah penyebaran manusia pada saat itu. Fase ketiga adalah pada awal tahun 1900-an. Pada fase ini, antropologi berkembang menjadi ilmu praktis. Tujuan dari ilmu praktis adalah untuk mempelajari masyarakat dan kebudayaannya yang berada di luar bangsa Eropa untuk kepentingan pemerintahan kolonial pada saat itu dan juga untuk mempelajari masyarakat modern yang lebih kompleks. Fase terakhir atau fase keempat adalah pada tahun 1930-an. Pada fase ini, antropologi berkembang secara pesat karena terdapat berbagai macam perubahan besar yang terjadi di dunia pada saat itu. Yang pertama adalah banyak kebudayaan dari bangsa pribumi yang hilang akibat adanya pengaruh dari penjajahan bangsa kolonial. Yang kedua, karena adanya Perang Dunia Kedua, maka muncul kebencian terhadap penjajah. Dan yang ketiga, pada abad ke-19 muncul banyak cendekiawan yang ingin tahu mengenai bagaimana budaya berubah. Yang keempat adalah muncul pendekatan evolusionisme unilineal atau budaya berevolusi melalui berbagai tahapan yang berurutan. Di dalam tahapan itu, terdapat suatu subjek atau manusia dari berbagai wilayah yang mengikuti kelahiran budaya itu dari yang sederhana menjadi kompleks. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai 4 fase kelahiran antropologi. Selanjutnya ada beberapa tokoh yang berperan dalam kelahiran antropologi. Yang pertama adalah kuncoroningrat. Kuncoroningrat biasa disebut dengan Bapak Antropologi Indonesia, mengemukakan teorinya yaitu 7 unsur universal kebudayaan yang berisi sistem religi, organisasi masyarakat, pengetahuan, kesenian, bahasa, mata pencaharian hidup, dan juga sistem peralatan atau teknologi. Yang kedua adalah Franz Boas. Franz Boas disebut juga Bapak Antropologi Amerika yang mengemukakan pendapatnya atau teorinya mengenai teori relativisme budaya atau budaya itu semuanya setara dan harus dipahami dengan konteks budaya mereka sendiri. Yang terakhir adalah Bronislaw Malinowski mengemukakan teorinya mengenai teori fungsionalisme, bahwa semua kebudayaan itu bermanfaat di mana budaya itu terdapat. Setelah mempelajari berbagai tokoh yang berperan dalam perkembangan atau kelahiran antropologi, mari kita membahas mengenai antropologi di masa kini. Yang pertama, di Amerika, antropologi berkembang untuk
mempelajari dan mengintegrasikan bahan warisan dan juga pengetahuan yang sudah ada pada fase pertama sampai fase ketiga perkembangan antropologi. Yang kedua, di Inggris dan negara bawahan Inggris. Antropologi pelajari untuk meneliti suku-suku yang ada di negara tersebut. Yang ketiga, di Eropa, antropologi berkembang untuk tujuan akademis, juga untuk tujuan mempelajari manusia dan budaya-budaya masyarakat yang ada di daerah selain di bangsa Eropa itu sendiri, dan juga untuk mengetahui bagaimana penyebaran manusia di muka bumi. Sedangkan di Uni Soviet, bahasan utama pelajari budaya-budaya yang ada di negara lain yang kemudian dibukukan menjadi sebuah buku yang bernama Narodi Mila. Nah, yang terakhir di Indonesia, antropologi masih belum berkembang secara pesat atau masih dalam tahap perkembangan, yang artinya metode atau unsur-unsur yang diambil masih mengadaptasi dari negara lain yang sesuai dengan masalah sosial yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari topik mengenai sejarah kelahiran antropologi, kita dapat menyimpulkan bahwa antropologi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia, kebudayaan, dan juga perilaku yang dihasilkan oleh masyarakat pada suku atau budaya tersebut. Yang kedua, fase kelahiran antropologi dapat dibedakan menjadi 4 fase. Yang pertama adalah pada fase sebelum tahun 1800-an, yang kedua adalah pada tahun 1800-an, yang ketiga adalah sebelum tahun 1900-an, dan yang keempat adalah tahun 1930-an sampai saat ini. Kemudian, antropologi mempunyai berbagai tokoh terkenal. Yang pertama adalah Kuncoro Ningrat, yang kedua Franz Boas, dan yang ketiga adalah Bronislaw Malinowski. Kemudian yang terakhir adalah antropologi di masa kini berkembang untuk tujuan akademis dan juga tujuan mempelajari budaya suku-suku yang ada pada negara, baik di Eropa, Amerika, Asia, dan lain sebagainya. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti diskusi kali ini dengan baik. Saya harap teman-teman dapat memahami topik diskusi kali ini dan topik yang dibahas bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika masih ada topik yang ingin didiskusikan, boleh memberikan feedback di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.